Gelombang elektromagnetik. A. Pengertian gelombang elektromagnetik. Secara umum, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang mekanik mendapat merambat melalui suatu perantara atau medium, sedangkan untuk gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan rambatan walau tidak ada suatu medium atau perantara dan memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Satu, perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Dua, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Tiga, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Empat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Lima, merupakan gelombang transversal. Enam, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasa refraksi, interferensi, dan pelenturan difraksi. 7, memiliki momentum. 8, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. 9, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta C sama dengan 3 kali 108 meter per second. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set harga saja, tetapi dapat berubah secara tak terbatas dalam sebuah kontinum. Kata ini berevolusi dari bahasa Latin spektra yang berarti hantu, tetapi arti modern sekarang bahasa dari penggunaan dalam ilmu alam. Ada 7 jenis spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gelombang radio, kedua gelombang mikro, ketiga sinar inframerah, keempat cahaya tampak, kelima sinar UV, keenam sinar X, dan ketujuh sinar gamma. Suatu gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik, di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Atau secara mudahnya gelombang radio ini bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan ini akan dibangkitkan oleh rangkaian elektromagnetik yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini akan memancarkan dan diterima oleh antena. Manfaat. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. Dampak negatif. Yang pertama ada kerusakan jaringan pada tubuh, kedua meningkatkan risiko kanker, ketiga luka bakar, dan keempat kerusakan DNA. 2. Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung elektron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar atas 3 GHz 3 atau 3 kali 109 Hz jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul, dan atom, maka benda tersebut akan bergetar hingga memunculkan energi panas. Lalu, jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas dan masak dalam waktu yang relatif singkat. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Ada beberapa manfaat gelombang mikro atau microwave. 1. Pemanasan makanan microwave. 2. Untuk komunikasi pada teknologi radar. 3. Menganalisis struktur atomik dan molekul. 4. Memandu pendaratan pesawat. 5. Mendeteksi keberadaan suatu objek. Dan juga ada dampak negatif dalam mikro. Menurut Food and Drug Administration (FDA) AS, radiasi gelombang mikro bersifat
karnogenik yang menimbulkan resiko kanker. 3. Sinar inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul beserta dan kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda. Karena benda tersebut dipanaskan, energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan dalam bentuk radiasi inframerah. Manfaat bagi komunikasi. Yang pertama, sebagai sistem sensor. 2. Sebagai kamera tembus pandang. 3. Sebagai pencitraan pandangan. 4. Sebagai komunikasi jarak dekat. 5. Sebagai komunikasi tanpa kabel. Manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, mengaktifkan molekul air dalam tubuh. 2. Meningkatkan sirkulasi mikro. 3. Meningkatkan metabolisme tubuh. 4. Mengembangkan pH dalam tubuh. 5. Inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Dampak negatif. Yang pertama, panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit. 2. Penurunan ketajaman mata hingga katarak. 3. Merusak jaringan kulit dan memicu timbulnya sel kanker kulit. 4. Menyebabkan keriput dan kulit menjadi kering. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak adalah salah satu cara bergerak. Cahaya tampak hanyalah salah satu dari banyak jenis radiasi EM dan menempati rentang yang sangat kecil dari keseluruhan spektrum elektromagnetik. Gelombang cahaya tampak dapat dilihat sebagai warna pelangi, di mana seperti warna terdiri dari panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya berpindah dari satu material ke material lain dengan kepadatan berbeda, biasanya cahaya tersebut membelok atau berubah arah. Warna cahaya yang berbeda dibelokkan dengan jumlah yang sedikit berbeda. Ketika cahaya biru melewati udara, selalu prisma kaca padat, misalnya, cahaya tersebut dibelokkan sedikit lebih besar daripada cahaya merah. Inilah sebabnya mengapa prisma memecah cahaya putih menjadi pelangi dengan warna berbeda. Tetesan air hujan dapat menjadi prisma alami sehingga menimbulkan pelangi ketika sinar matahari melewatinya. Manfaat dari cahaya tampak. Cahaya tampak pada umumnya dimanfaatkan sebagai penerangan, namun selain itu, cahaya tampak juga digunakan sebagai media transmisi data atau sinyal suara dengan melewatkannya pada serat fiber yang dikenal sebagai fiber optik. Dampak negatif dari cahaya tampak. Dampak negatif penggunaan laser atau pointer laser yang digunakan seseorang apabila sampai mengenai mata, maka akan mengakibatkan kerusakan retina, terutama pada bagian mucola titik sentral retina. Gejalanya yakni menghilangkan akan penurun tajam. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Sinar ultraviolet juga memiliki beberapa jenis, yaitu sinar UVA, UVB, dan sinar UVC. Ada juga manfaat-manfaat dari sinar ultraviolet. Di antaranya meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, memperbaiki kualitas tidur. Yang keempat, mengobati penyakit kulit. Yang kelima, mencegah depresi. Dan yang keenam, mengurangi risiko kanker.
Dan ada juga sinar ultraviolet juga dapat membahayakan kesehatan tubuh. Di antaranya kulit terbakar, memunculkan tanda-tanda penuaan, meningkatkan risiko kanker kulit, merusak mata, dan yang terakhir merubah warna rambut. Cukup sekian. Yang cenderung sangat pendek akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X terbentuk pada elektron-elektron bebas melepas sebagian energi saat berjalinan interaksi dengan elektron lain yang mengorbitkan atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Kawat filamen yang dipanaskan foam filamen dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut mengembuskan target pada saat diberikan benda potensial yang tinggi. Pada saat awan elektron mengeruskan target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Manfaat sinar X bagi kesehatan. Yang pertama, menghasilkan gambaran struktur tubuh untuk memeriksa penyakit atau masalah lain yang ada dalam tubuh manusia. Yang kedua, sinar X membantu mengkonfirmasikan ada atau tidaknya suatu cedera. 3. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. 4. Melestarikan peralatan medis. Dampak negatif sinar X yang pertama dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, contohnya pingsan, kebingungan, muatan diare. 2. Kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. 3. Merusak sel-sel di tubuh. 4. Meningkatkan potensi resiko kanker. 5. Dapat menyebabkan efek deterministik, yaitu kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan kematian. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan sebuah bentuk radiasi mengionisasi. Mereka lebih menembus dari radiasi alfa atau beta, atau keduanya bukan radiasi elektromagnetik, tetapi kurang mengionisasi. Perlindungan untuk sinar membutuhkan banyak massa. Bahan yang digunakan untuk perisai harus diperhitungkan bahwa sinar gamma diserap lebih banyak oleh bahan dengan nomor atom tinggi dan kepadatan tinggi. Juga semakin tinggi energi sinar gamma, makin tebal perisai yang dibutuhkan. Bahan untuk menahan sinar gamma biasanya diilustrasikan dengan ketebalan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas dari sinar gamma setengahnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.